Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai materi analisis wacana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nini Sukmadewi, NIM 173151001, kelas 7A. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai untuk membahas materi mengenai analisis wacana. Yang pertama, ada sejarah singkat dari analisis wacana, yaitu suatu pendekatan analisis kebahasaan yang melihat pola bahasa lebih dari sekedar teks, seperti halnya konteks sosial budaya yang tercermin dari teks yang muncul. Jadi bisa dikatakan bahwa analisis wacana itu bukan hanya melihat dari sisi kebahasaannya, tetapi juga melihat dari luar kebahasaan seperti ada sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis wacana menurut para ahli. Yang pertama, analisis wacana menurut Ferd, yaitu untuk memahami wacana perlu memahami makna apa yang dikatakan dan apa yang ditulis seseorang tentang konteks, situasi, dan kultural yang dimaksud. Jadi, jika tidak memahaminya, maka tidak mungkin bisa tahu maksud dari teks tersebut. Yang kedua, menurut Halliday, yaitu hubungan konteks situasi teks dan konteks budaya dengan menciptakan kemungkinan penutur menciptakan suatu teks sehingga kedua hubungan tersebut mempengaruhi penggunaan bahasa dan dalam suatu teks. Jadi kesimpulan dari para ahli yaitu suatu upaya untuk memahami orang menggunakan bahasa berdasarkan dari pengetahuan-pengetahuan. Pengetahuan itu sendiri berasal dari konteks kultur itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke konsep dan contoh analisis wacana. Yang pertama ada struktur wacana teks, yaitu strategi menganalisis wacana yang digunakan untuk menggambarkan seseorang atau suatu peristiwa. Contohnya pada slogan "Selamat berbelanja di Indomaret", di situ terdapat struktur wacana teks. Kalimat tersebut dari kalimat "Selamat berbelanja di Indomaret" termasuk ke dalam struktur wacana dalam mengajak konsumen untuk berbelanja di semua retail Indomaret. Selanjutnya, kedua, ada wacana sebagai konstruksi sosial. Istilah konstruksi sosial atas realitas didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Selanjutnya, yang ketiga, ada wacana sebagai identitas sosial, yaitu cara kita membuat terlihat dan dikenali siapa kita dan apa yang kita lakukan. Selalu melibatkan lebih dari sekedar bahasa. Ini melibatkan tindakan, interaksi, dan berpikir dengan cara tertentu. Selanjutnya yang keempat ada wacana dan intertekstual. Teks mungkin lebih atau kurang secara implisit atau eksplisit teks lain. Mereka mungkin merujuk pada teks lain atau mereka mungkin menyinggung teks masa lalu atau masa depan atau lainnya. Intertekstual yaitu kondisi sosial baru yang memungkinkan munculnya wacana atau teks baru. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pembagian dasar dalam analisis wacana. Analisis wacana adalah salah satu bagian dari linguistik yang mengalami banyak sekali perdebatan. Yang pertama itu ada pendekatan formal. Pendekatan formal adalah pendekatan yang lebih mengutamakan keakuratan dan kesistematisan. Sehingga pendekatan formal dalam analisis wacana adalah pendekatan yang menitik beratkan pada analisis teks sebuah wacana. Yang kedua ada pendekatan sosiologis empiris, yaitu memahami wacana sebagai peristiwa tutur yang terikat dengan konteks. Pendekatan ini melihat wacana dari pembicara, hal yang dibicara, dan mitra tuturnya. Yang ketiga ada pendekatan kritis. Pendekatan kritis ini sendiri dikenal juga sebagai analisis wacana kritis dan menjadi pendekatan kontemporer untuk bahasa atau wacana dari lembaga sosial. Selanjutnya kita masuk ke wacana dan masyarakat. Wacana dan masyarakat ini sendiri adalah orang dari beberapa dan berbagai jenis aktivitas.
Mereka memiliki komunikasi khusus satu sama lain dan memiliki tujuan yang sama, nilai dan keyakinan yang sama. Bahasa sebagai praktik sosial kedaerahan ini sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan kedaerahannya. Saat kita berbicara, dengan siapa kita berbicara, dan sampai topik pembicaraannya. Bahasa sebagai praktik sosial juga melihat konteks wacana. Baik, selanjutnya kita masuk ke konsep dasar analisis wacana pragmatik. Menurut Wijana dan Rohmadi, pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Para pengikut aliran pragmatik ini merasa mampu melihat suatu bahasa dengan konteks yang hadir, tidak seperti para ahli pendahulunya yang hanya menitik beratkan pada struktur teks semata. Artinya, dalam pragmatik ini melihat suatu komunikasi, suatu bahasa, dan suatu ujaran teks itu tidak bisa lepas dari konteksnya. Baik, kita selanjutnya masuk ke materi pembahasan yaitu situasi tutur analisis wacana pragmatik. Menurut Leach, melihat pragmatik itu sebagai ilmu yang mengkaji tentang hubungan situasi tutur. Situasi tutur meliputi penutur, mitra tutur, dan topik tuturan. Jadi pragmatik ini mengkaji tentang situasi tutur sekarang ini dan hubungannya seperti apa. Baik, kita masuk ke aspek-aspek dari situasi tutur. Yang pertama ada penutur dan lawan tutur. Hal yang berkaitan dengan aspek ini adalah karakter lawan tutur seperti dari usia, latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dan lain sebagainya. Jadi pada aspek penutur dan lawan tutur lebih melihat ke personality si pelaku tuturan tadi. Yang kedua masuk ke konteks tuturan. Pada hakikatnya konteks tuturan itu berkaitan dengan background knowledge yang dipahami oleh penutur dan lawan tutur. Yang ketiga ada tujuan tuturan. Perlu dipahami hal ini berkaitan dengan maksud dan tujuan dari penutur. Misalnya ada kata pagi, selamat pagi, dan met pagi. Kata tersebut memiliki maksud dan tujuan sama, yaitu memberikan salam di pagi hari. Namun pengucapan yang disampaikan itu berbeda, seperti pagi, selamat pagi, dan met pagi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tindak tutur analisis wacana pragmatik. Tindak tutur sendiri merupakan bagian dari pragmatik. Tindak tutur merupakan seluruh komponen bahasa dan non-bahasa yang meliputi perbuatan bahasa yang utuh, yang menyangkut peserta di dalam percakapan, bentuk penyampaian amanat, topik, dan konteks amanat tersebut. Jadi tindak tutur adalah kegiatan seseorang menggunakan bahasa kepada mitra tutur dalam rangka mengomunikasikan sesuatu. Dalam tindak tutur ini masih berkaitan dengan situasi tutur. Dalam tindak tutur dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama ada tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi yaitu menyatakan sesuatu atau menjadi tindak tutur paling mudah diidentifikasi tanpa menyertakan konteks tuturan. Contohnya, ikan paus adalah binatang mamalia. Yang kedua ada tindak tutur ilokusi, disebut juga the act of doing something karena tidak hanya digunakan untuk memberi informasi, tetapi melakukan sesuatu sejauh situasi tuturnya dipertimbangkan secara sesama. Dari tindak tutur ilokusi ini terdapat contohnya yaitu awas anjing galak. Selanjutnya kita masuk yang ketiga ada tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi ini yaitu tuturan yang pengutaraannya dimaksud untuk mempengaruhi lawan tutur atau tindak tutur ini dikenal dengan the act of asking someone. Contohnya, kemarin saya harus menjaga adik di rumah sendiri. Penjelasannya, kalimat ini merupakan ilokusi untuk permohonan maaf atau perlokusi, efek yang diharapkan orang
mengundang dapat memakluminya. Baik, kita masuk ke materi terakhir, yaitu ada prinsip kerjasama GRAIS, analisis wacana. Ketika kita membahas analisis wacana, kita juga akan menyinggung tentang pragmatik. Dalam prinsip kerjasama GRAIS ini terdapat beberapa maksim, yaitu ada maksim kuantitas, ada maksim kualitas, ada maksim relevansi, dan terakhir maksim cara.